Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, seperti janji kakak tadi malam, sekarang kakak akan mencoba menjelaskan materi turunan fungsi aljabar melalui video. Nah, sebelum kita libur di Gama kemarin, kakak sudah sempat menjelaskan materi turunan, namun yang datang hanya berapa ya. Kakak ulang lagi, turunan fungsi aljabar jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali a x pangkat n kurang 1. Nah, contoh fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 5 x ditambah 7, maka f aksen x nya adalah 2 kita kalikan dengan 3 pangkat kali dengan koefisien, kemudian pangkat berkurang 1, jadinya 6x dikurang 5 tambah 0. Kenapa 0? Karena 7 adalah konstanta, turunan dari konstanta adalah 0 ya adik-adik ya. Oke, nomor 2 misalkan fx sama dengan 1/5 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5. Berarti f aksen x nya adalah 3, karena pangkatnya 3 ya, dikali dengan koefisiennya 1/5, berarti 3/5 x pangkat berkurang 1, jadi tinggal 2 ditambah 2 kali 2 pangkat dikali dengan koefisien 4 pangkat berkurang 1 tambah konstantanya 0 turunannya ya. Nah, itu turunan biasa dan ini sudah Kak jelaskan waktu terakhir pertemuan di Gama, yaitu sebelum kita libur ya. Nah, sekarang kita masuk ke turunan yang berbentuk jika, atau contoh lainnya ya, contoh lainnya jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x per x pangkat 2, berarti maka ini kita naikkan dulu pangkat ke atas ya. Kita kan belum belajar tentang U per V ya, jadi Kak coba seperti biasa dulu. Berarti fx nya kita anggap menjadi 2x pangkat 3 dikurang 5x kali pangkat naik ke atas x pangkat min 2, maka ini akan menjadi, kalikan ini ya, 2x pangkat 3 kali x pangkat min 2 menjadi 2x kurang 5x pangkat min 1. Baru kita turunkan f aksen x nya adalah, berarti ini pangkat 1 ya, karena pangkat tidak ditulis berarti pangkatnya pangkat 1, pangkat dikali dengan koefisien berarti 1 dikali 2 berarti 2, karena pangkatnya berkurang 1 kan x pangkat 0, x pangkat 0 berarti tidak 1, maka tidak perlu kita tulis. Min 1 kali min 5 berarti tambah 5 x pangkat berkurang 1 min 2, atau kalau kita jadikan pangkatnya positif, 2 ditambah 5 per x pangkat 2. Oke, ini contoh yang untuk turunan biasa. Nah, turunan yang bentuk kedua, jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x nya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Ini contoh sederhana. Oke, contohnya adalah, kita ambil contoh fx sama dengan 3x kurang 5 dikali dengan 2x kuadrat dikurang 1, misal biasa aja dulu ya.
Sebenarnya ini juga bisa dengan mencari dengan cara biasa. Kita kalikan satu-satu. 3x kali 2x pangkat 2, 3x kali min 1, min 5 kali 2x pangkat 2, min 5 kali min 1. Kemudian nanti hasilnya akan kita peroleh, baru kita turunkan. Nah, kalau kita pakai sifat yang ini, kita bisa langsung menggunakan turunan. Nah, kita misalkan U-nya itu adalah 3x kurang 5, maka U aksennya adalah 3 ya, karena pangkat 1 dikali 3. Kemudian V-nya adalah 2x pangkat 2 kurang 1, maka V aksennya adalah 2 kali 2 berarti 4x, pangkat berkurang 1, sementara min 1 konstanta. Jadi F aksen X-nya tadi apa rumusnya? U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kita lihat di soal, U aksennya adalah 3, berarti 3, V-nya adalah 2x kuadrat dikurang 1 ya. Berarti dikali 2x kuadrat dikurang 1 ditambah U-nya ada 3x kurang 5. 3x kurang 5 dikali dengan V aksen berarti 4x. Sekarang angkanya 4x ya. Berarti jadinya hasil kita peroleh kalikan ke dalam. 3 kali 2 6x pangkat 2 dikurang 3 ditambah 3x kali 4x 12x kuadrat min 5 kali 4x dikurang 20x. Sederhanakan berarti 6x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 berarti 18x pangkat 2 dikurang 20x dikurang 3. Nah, ini hasil turunannya. Tahu mau contoh lain, misalkan nomor 2 kita ambil contohnya yang nomor 2 apa ya, ke FT, ini FT ya, FT sama dengan 5t kuadrat ditambah 2t kurang 3 dikali dengan t pangkat 3 kurang 4. Nah, katanya itu adalah F aksen 1. Berapa hasilnya? Nah, kalau seperti ini, berarti kita cari turunannya dulu ya. Berarti cari turun dari FT. Nah, kalau seperti ini FT-nya adalah, maka U berarti kita ambil 5T pangkat 2 ditambah 2T kurang 3. Sehingga diperoleh U aksennya adalah 2 kali 5, 10 pangkat berkurang 1. 10T ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian yang P lagi. P sama dengan T pangkat 3 kurang 4. Maka P aksennya adalah 3T pangkat 2. Nah, jadi turunannya adalah F aksen T. Jangan F aksen X ya. Nah, ini tergantung bentuk soal. Kalau dia T di sini ini harus T. Tapi kalau ini X ya. Seandainya ini T ini X berarti soal ada yang keliru. Karena tidak ada yang mau diturunkan. Nah, berarti kalau seandainya di sini T, di sini X, mintanya adalah F aksen T, di sini semuanya X ya. Berarti turunannya 0 karena dia kita anggap konstanta. Oke, F aksen T berarti U aksen V ditambah UV aksen. Itu sama dengan U aksen 10T ditambah 2. Kemudian P-nya adalah T pangkat 3 dikurang 4 ditambah U 5T pangkat 2 tambah 2T kurang 3. P aksennya 3T kuadrat. Nah, kita kalikan boleh dulu, berarti 10T dikali T pangkat 3, 10T pangkat 4, 10T dikali 4 dikurang 40T. Kemudian ditambah 2T pangkat 3 dikurang 8. Sebenarnya kalau seandainya nilai yang ditanya, nah, berarti kita tidak perlu sebenarnya mencari perkalian ke dalam. Tapi ini kakak sudah terlanjur. 5T pangkat 2 dikali 3T pangkat 2, 15T pangkat 4. 2T dikali 3T berarti tambah 6T pangkat 3 dikurang 9T pangkat 2. Oke, kalau mau sederhanakan lagi. 10T pangkat 4 tambah 15T pangkat 4, 25T pangkat 4. 2T pangkat 3 tambah 8T pangkat 3, 6T pangkat 3 berarti tambah 8T pangkat 3 kurang 9T kuadrat dikurang 40T
tambah 8 ya, tambah 8. Nah, ini bentuk soal adalah F aksen 1. Masukkan angka 25 kali 1 pangkat 4 ditambah 8 kali 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 pangkat 2, 40 kali 1 tambah 8. Nah, dengan 25 tambah 8, 33, 33 kurang 9, 24, 24 dikurang 40, min 16, min 16 tambah 8, berarti min 8. Oke, untuk bentuk yang kedua, anggap sampai situ dulu ya. Kemudian kita ambil bentuk yang ketiga, yaitu pembagian. Tadi kan jika fx sama dengan u kali v ya. Sekarang kita ambil jika kita masuk ke jika fx-nya itu adalah u per v, maka f aksen x-nya adalah u aksen v dikurang ya. Bedanya kurang, kalau tadi tambah u v aksen per v pangkat 2. Itu bedanya. Yang tadi kan tambah. Tadi tambah ya. Ini tambah. Kemudian yang ini kurang. Rumusnya data samanya, cuman bedanya yang tadi tambah, yang satu kurang. Per v pangkat 2. Nah, kemudian kita masuk contoh dulu ya. Contohnya adalah 1 jika gx sama dengan gx kita ambil ya, sebenarnya sama aja. 3x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4 per x kuadrat dikurang x ditambah 5 misal ya. Ditanyanya adalah g aksen x. Nah, kalau ditanyanya g aksen x, berarti kita ambil u nya itu adalah si u, berarti u 2x pangkat 3 tambah 4. Jadi u sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4. Maka u aksennya kita peroleh 3 kali 2 ya, berarti 6 pangkat berkurang 1, tinggal 2. Kemudian v nya sama dengan v nya berarti tadi x pangkat 2 kurang x pangkat 2 kurang x tambah 5 ya. Oke, berarti v aksennya adalah 2x dikurang 1. Nah, masuk ke jawabannya. G aksen x berarti u aksen apa tadi? U aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, berarti u aksennya adalah si 6x pangkat 2. Nah, 6x pangkat 2. Kemudian v nya tadi x pangkat 2 kurang x tambah 5 ya. Nah, kemudian dikurang dengan u nya 2x pangkat 3 tambah 4 v aksen 2x kurang 1 per v kuadrat, berarti v nya tadi x pangkat 2 kurang x tambah 5 pangkat 2. Oke, kita kalikan ke dalam. 6x pangkat 2 dikali x pangkat 2 berarti 6x pangkat 4. 6x pangkat 2 dikali min x berarti min 6x pangkat 3 ditambah 30x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 kali 1 ya. 2x pangkat 3 dikali 2x berarti 4x pangkat 3. Tutup aja kurung, enggak 4x pangkat 4 ya. Kurung berarti ini enggak kurung dulu ya. Tidak daripada Pak ya. 2x pangkat 3 dikali 2x 4x pangkat 4. 2x pangkat 3 dikali min 1 berarti min 2x pangkat 3. 4 ditambah 8x dikurang 4 per yang di bawah tetap jangan dirubah-rubah, x pangkat 2 dikurang x tambah 5 pangkat 2. Kemudian baru kita buka kurung. 6x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 4 tinggal 2x pangkat 4 min 6x pangkat 3 kurang berarti tambah. Nah, min 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 menjadi kurang 4x pangkat 3. 30x pangkat 2 tidak ada kawan berarti dia tetap tambah 30x pangkat 2. Kemudian min 8, min ditambah dikali plus 8x berarti min 8x, min dengan min tambah 4 per x pangkat 2 kurang x tambah 5 pangkat 2. Oke,
Oke, contoh yang kedua. Coba kita ambil contoh yang kedua yang pakai nilai ya. Katanya pakai nilai. Ketahui misalkan fx atau y, biasanya y juga ada ya. Y fx sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 3 misalkan. Katanya adalah f aksen min 3. Oke, berapa nilainya? Berarti u-nya adalah 3x tambah 4. Kemudian u aksennya berarti 3. V sama dengan 2x kurang 3, maka V aksen sama dengan 2. Maka F aksen X, rumusnya tadi U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, baru masuk ke jawabnya. Ganti U aksennya 3, V ganti dengan 2X kurang 3, dikurang ya. U V aksen U 3X ditambah 4, V aksennya 2 per V kuadrat, V kuadratnya berarti 2X kurang 3 pangkat 2. Oke, kita lanjut. Jadi kalikan ke dalam juga boleh, berarti ini 6X dikurang 9 dikurang 3 kali 2 6 dikurang 6X, 4 kali 2 8 dengan min 8 per 2X kurang 3 pangkat 2. Dan ini bisa kita coret ya. Oke, jadi yang tinggal adalah min 17. Nah, min 17 per 2x kurang 3 pangkat 2. Nah, yang diminta soal tadi bukan f aksen x ya, tapi f aksen min 3. F aksen min 3 berarti kita ganti nilai x-nya dengan min 3. F aksen min 3, maka min 17 per 2 kali min 3 kurang 3 berpangkat 2. Jadi hasilnya min 17, 2 kali min 3 min 6 kurang 3 min 9 pangkat 2 81. Min 17 per 81. Oke, sini hasilnya. Nah, itu bentuk dari turunan-turunan sampai 3 baru. Nah, sekarang baru kita masuk aturan berantai. Turunan berantai. Nah, turunan berantai ya. Turunan berantai. Turunan aturan rantai. Oke. Jika ada fx, jika fx itu sama dengan nilai a, ada a lah sini ya, berarti a gx berpangkat n. Nah, jadi turunannya itu adalah f aksen x-nya adalah pangkat dikali dengan koefisien, berarti n kali a, kemudian ini gx nya tetap pangkat berkurang 1. Oke, pangkat berkurang 1 seperti biasa tadi, tapi bedanya kalau yang tadi kan tidak ada pakai x dalam tanda itu ya, dalam tanda yang variabelnya bukan dalam multifungsi gx, tapi hanya si x saja. Nah, kalau seperti ini berarti dikalikan dengan turunan si g kali dengan g aksen x. Contohnya maka kita ambil contoh nomor 1. Turunan dari fx sama dengan akar sampai dulu nak. Oke lah. 4x pangkat 2 dikurang 5 pangkat 6. Maka turunannya adalah f aksen x-nya sama dengan, nah di sini kan a-nya tadi di depan si kurung. Nah ini berarti di depannya kan ada angka, maka kita anggap 1. Jadi 6 ke 1 6, kemudian
4x pangkat 2 kurang 5, pangkat berkurang 1, tinggal 5. Kemudian dikali dengan turunan yang si gx, yaitu yang di dalam kurung. Di dalam kurung di sini 4x kuadrat dikurang 5, maka turunannya adalah 2 kali 4, 8, pangkat berkurang 1. Nah, yang ini bisa kita kalikan ke depan. Si 8x dengan 6 bisa kita kalikan, berarti menjadi 48x dalam kurungnya 4x kuadrat dikurang 5, pangkat 5. Oke. Itu turunan berantainya yang sederhana dulu. Nah, ya oke, kita lanjut yang pakai akar lah. Jika Y sama dengan akar dari 2x pangkat 3 tambah 7x berpangkat 5. Berarti ini yang ditanyanya tadi, misalkan y aksennya berapa, atau dy dx-nya berapa. Y aksen ini nama lainnya bisa juga dy per dx ya dek ya, dy per dx, atau turunan y terhadap x. Jadi y aksen sama juga dengan dy dx. Maka kita rubah dulu ke bentuk bilang berpangkat. Berarti y itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x berpangkat 5 per 2. Nah, seperti tadi. Maka y aksennya adalah, ini kan tidak ada angka ya, berarti 1 kita anggap, 5 per 2 dikali 1, 5 per 2, 2x pangkat 3 ditambah 7x, pangkat berkurang 1, 5 per 2 dikurang 1, 5 per 2 dikurang 1 itu 3 per 2. Oke, nanti 3 per 2 itu pecahan ya, karena harus bisa untuk mencari pengurangan dari pecahan. Nah, turunan dari 2x pangkat 3 ini kan tadi dikali dengan turunan dalam kurung kan. Nah, dalam kurung kan 2x pangkat 3 ditambah 7x. Turunannya berarti 2 kali 3 dikali 2 berarti 6x pangkat berkurang 1 pangkat 2. Kemudian 7x. Turunan dari 7x adalah 7. Oke. Kemudian boleh kita pindahkan si ini ke depan. Ya, ini bisa kita pindahkan ke depan, berarti 5 per 2 dalam kurungnya 6x kuadrat ditambah 7 dikali dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 3 per 2. Oke, kalau kita mau menjadikannya seperti di soal tadi dalam bentuk akar, boleh kita rubah ke akar. Berarti ini menjadi 5 per 2 6x kuadrat ditambah 7 akar dari 2x pangkat 3 tambah 7x berpangkat 3. Karena 3 per 2, 3 per 2. Oke adik-adik ya. Nah, tadi masing-masing di depan dari si variabel ini, di depan si dalam kurung ini kan tidak ada angka. Buat tadi masing-masing contohnya, satu pun tidak ada, nah, dua gitu. Oke, kita coba nomor 3, satu soal lagi yang pakai angka di depan soalnya. Oke, misalkan Y sama dengan fungsi Y diketahui 5x pangkat 2 tambah 7 dipangkatkan min 3. Min 3 agak buat ya. Berarti Y aksennya min 3 dikali 5. Min 3 agak ya, min 3 dikali 5. Oke, berarti yang ini adalah koefisiennya atau si A tadi ya. Si A. Soalnya kan ada pakai kan A. Si A. Berarti yang ini adalah yang A. Jadi 5 min 3 dikali 5 berarti min 15. X pangkat 2 ditambah 7 pangkat berkurang 1. Min 3 kurang 1. Oke, min 3 kurang 1 berarti min 4. Min 4 dikali dengan turunan dalam kurung. Dalam kurungnya adalah X pangkat 2 tambah 7 berarti turunannya adalah 2X. Nah, si 2X kalikan ke depan. Berarti menjadi min 30X. X pangkat 2 ditambah 7 pangkat min 4. Kalau menjadikan positif si pangkatnya boleh. Berarti kita pindahkan ke bawah. Berarti menjadi min 30X per X pangkat 2 tambah 7 pangkat 4. Oke, situ terima kasih.